Nah, di sini ada beberapa pengertian dari manajemen pendidikan. Yang pertama itu manajemen pendidikan adalah proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Nah, ada juga mengatakan bahwa manajemen pendidikan itu adalah proses kerja sistematik dan komprehensif untuk mengembangkan pendidikan dengan mencapai tujuan melalui fungsi manajemen. Nah, manajemen pendidikan ini mengelola semua kegiatan antara pendidik, peserta didik, dan lingkungannya secara sistematis. Fokus utama manajemen pendidikan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pengelolaan yang terintegrasi. Nah, ada beberapa komponen utama dari manajemen pendidikan itu sendiri. Yang pertama itu perencanaan pendidikan, yaitu menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian, yaitu pengaturan dan pemberian tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu implementasi rencana dalam tindakan nyata dengan koordinasi antara pihak yang terkait. Yang keempat ada pengawasan, yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan kesesuaian dengan rencana. Nah, yang kelima yaitu pengembangan sumber daya manusia, yaitu pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dengan kependidikan. Yang keenam ada pengelolaan sumber daya fisik, yaitu pengaturan, perawatan, dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, yang terakhir ada pengelolaan sumber daya finansial, yaitu pengaturan anggaran dan pengelolaan dana untuk mendukung operasional pendidikan. Adapun ruang lingkup dari manajemen pendidikan ini sendiri, yang pertama itu sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia maksudnya manusia sebagai aset penting untuk mencakup pendidik, tenaga kependidikan, dan staf. Yang kedua ada uang. Nah, di sini maksudnya mendukung kegiatan operasional dan peningkatan mutu pendidikan melalui dana BOS. Yang ketiga ada bahan. Bahan ini termasuk yaitu kurikulum dan sarana dan prasarana kependidikan. Yang keempat ada mesin, yaitu untuk pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Yang kelima ada metode, yaitu cara pengaturan kinerja untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Yang keenam ada market atau pasar, maksudnya pendidikan menawarkan jasa bukan barang. Nah, yang ketujuh ada informasi, maksudnya informasi terbaru untuk perkembangan dan perubahan dalam pendidikan tersebut. Nah, yang terakhir ada waktu, yaitu mengelola kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk efektivitas suatu kegiatan. Nah, selanjutnya peran utama manajemen pendidikan. Di sini ada 4 peran utama manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yaitu menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah, dan melibatkan penentuan tugas, kebijakan, anggaran, dan jadwal. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu menata unsur-unsur lembaga pendidikan secara efektif dan juga berfokus pada tujuan, personil, fasilitas, dan lingkungan. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu memotivasi dan menggerakkan personil untuk mencapai suatu tujuan dan keterampilan teknis, manusia, dan konseptual. Nah, yang terakhir ada pengawasan, yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan juga fokus pada standar kinerja, identitas penyimpanan, serta perbaikan. Selanjutnya reformasi pendidikan, yaitu elemen reformasi pendidikan. Yang pertama akar, yaitu landasan filosofis yang termasuk isu desentralisasi, pemerataan mutu, dan siklus politik. Yang kedua batang, yaitu mandat pemerintah dan standar terkait
terkait struktur dan tujuan pendidikan. Yang ketiga, cabang, yaitu manajemen lokal, pemberdayaan guru, serta perhatian pada daerah setempat. Yang terakhir yaitu daun, maksudnya keterlibatan antara orang tua, masyarakat, dan penetapan misi sekolah yang relevan. Nah, yang kedua ada fokus utama reformasi, yaitu seperti kurikulum. Nah, kurikulum itu pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi yang menekankan penguasaan pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Nah, yang kedua ada metode pembelajaran, yaitu penggunaan metode yang efektif dan aktif dan teknologi untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Yang ketiga itu kualitas guru, yaitu peningkatan melalui pelatihan dan pengakuan profesionalisme. Nah, yang terakhir infrastruktur dan akses, seperti pembangunan fasilitas dan peningkatan akses pendidikan untuk semua anak termasuk yang berkebutuhan khusus. Nah, berikutnya yaitu konsep desentralisasi. Desentralisasi pendidikan ini merupakan proses pemindahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke level yang lebih rendah dalam struktur administratif untuk mengelola pendidikan. Nah, ini memungkinkan aktor dan lembaga pendidikan di tingkat daerah untuk memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan. Nah, adapun tujuan dari desentralisasi dan implementasinya yaitu yang pertama, peningkatan mutu. Desentralisasi memerlukan kebijakan yang berfokus pada peningkatan mutu sekolah dan proses pembudayaan. Sekolah menjadi peranata sosial yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua itu tantangan global. Nah, era globalisasi dan otonomi daerah membawa tantangan seperti manajemen berbasis sekolah, kurikulum kompetensi, sertifikasi guru, serta teknologi pembelajaran yang memerlukan kebijakan pendidikan yang akurat. Nah, yang selanjutnya yaitu mutu proses pendidikan. Nah, mutu proses pendidikan ini terbagi secara internal dan eksternal. Yang pertama itu internal, yaitu metode pengajaran, yaitu cara dan strategi pengajaran yang digunakan oleh seorang guru. Yang kedua, kualitas guru, seperti kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan seorang guru. Yang ketiga itu kurikulum, seperti relevansi dan kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan zaman. Yang keempat yaitu interaksi dalam kelas, seperti kualitas hubungan antara guru dengan siswa serta antar siswa. Yang kelima itu manajemen sekolah, seperti pengelolaan administrasi, fasilitas sekolah, dan sumber daya. Nah, selanjutnya itu secara eksternal. Nah, yang pertama ada dukungan dari keluarga seperti partisipasi dan dukungan dari orang tua. Yang kedua itu kebijakan pemerintah seperti standar pendidikan, anggaran, dan kebijakan nasional. Yang ketiga yaitu kondisi sosial ekonomi, seperti status sosial ekonomi keluarga dari peserta didik atau siswa tersebut. Yang keempat, teknologi dan media, seperti akses terhadap teknologi dan media pembelajaran. Yang kelima atau yang terakhir yaitu pengaruh dari budaya, maksudnya nilai-nilai dan norma masyarakat terhadap suatu pendidikan.